Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati para kepala MI Kecamatan Maya. Terima kasih atas kehadirannya dalam rangka kita membina mereka Tuhan. Agenda hari ini kita rencananya akan mencoba mengisi instrumen evaluasi diri madrasah. Mungkin Bapak Tadi sebagai kepala itu sudah biasa, tetapi berdasarkan hasil beberapa kali pertemuan dan evaluasi, ternyata dalam pengisian EDM itu banyak kekeliruan, kurang tepatan dan kurang akurat, sehingga berpengaruh pada RKM dan RKM Bapak dan Ibu. Itu kan tujuannya dengan anggaran Bapak dan Ibu. Maka ketika kita mengisikan EDM tadi harus akurat dan lengkap. Di aplikasi harus ada di aplikasi, akan tetapi kepada Ibu langkah baiknya sebelum ke sana kita mencoba teliti dengan manual dulu. Saya output dulu dari sini, dulu. Nah, ini kalau belum tampil ya. Mohon maaf, nah ini kepada Ibu saya kumpulkan di sini, tempatnya kurang begitu nyaman, bisa maksimal. Instrumen evaluasi madrasah ini yang menjadi kadang-kadang kurang dipahami oleh Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya alur data ini sudah biasa. Perbedaannya kalau Bapak Ibu yang sudah lama menjadi kepala madrasah itu ada beberapa hal. Yang paling penting, yang paling intinya adalah perbedaannya. Kalau dulu instrumen itu berdasarkan SNP, 8 SNP. Jadi 8 SNP poin-poinnya baru instrumen nomor sekian itu berapa. Tapi sekarang itu berdasarkan 5 aspek budaya mutu. Nah, di dalam budaya mutu tadi ada standar yang terkait. Itu SI, standar isi, SKW ini, standar tulisan, ada PTK, standar pelaksanaan dan sebagainya. Nah, pada indikator EDM yang versi kedua ini jumlahnya ada 26. Kedisiplinan ada 7. PTK-nya ada 4, penyiapan pelaksanaan pelayanan juga ada 7, kemudian penyelesaian dan banyak penggunaannya ada 5, dan mulai dengan anggaran itu ada 3. Yang sebelumnya di NKRI 1 itu ada 29. Diserahkan dan itu akan lebih memudahkan sebenarnya ini. Nah ini tadi sesuai dengan aspek bagian A itu aspek kedisiplinan warga madrasah. Kalau dilihat di sini itu terkait dengan kedisiplinan ada mengandung 3 standar dasar pendidikan, standar isi, standar SPL, dan SPL. Ya. SPL itu ada yang tahu SPL? Standar pengelolaan. Dan dari standar lulusan, standar isi, standar prasarana, penilaian, SAPAS, dan biaya, kalau ini standar biaya itu. Pengelolaan, kalau SPR sedangkan tadi standar prasarana, PN standar penilaian. Ini ada 7 indikator Bapak dan Ibu untuk bagian A disiplinan. Sebelum ini lanjut bisa bertanya dulu. Boleh. Kembali ke slide yang tadi yang Pak Rektor yang dulu. Kan dulu itu budayanya mengatur langsung ke standar yang 8 standar itu ya standar pendidikan. Sekarang ada istilah aspek budaya dulu. Tapi kan ini tetap ada keterkaitan tuh. Nah itu maksudnya perbedaannya dari sisi apa ini? Perbedaannya adalah dari sisi aspek indikator yang dikembangkan, yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dimana kita sih bisa langsung lihat nanti saja di di indikatornya supaya lebih dan nilainya. Kalau dijelaskan secara verbal seperti ini nanti akan diiringi Bapak dan Ibu. Siap. Nanti akan terlihat pada apa? Pada bukti fisiknya. Ini contohnya. Ini untuk A1. Berarti kalau A berarti A1 itu ini apa aspek. Yang A tadi kedisiplinan, ya kemudian A1 berarti butir ke 1, indikator ke 1. Di sini contohnya, dan ini sudah ada yang saya cetak kepada Ibu.
2, 3, bisa di 3 ini ya. Bisa bergabung, kebetulan ada 6 orang yang hasil. Sementara itu nanti kan berbagi. Kita bisa lihat di sini yang ASEC A1 indikator pencapaian. Jadi benar harus akurat apa yang ada dalam kondisi Bapak dan Ibu, kondisi Bapak dan Ibu. Contoh di sini, apakah semua siswa menunjukkan perilaku religius dan dalam aktivitas sehari-hari di madrasah? Religius berarti bukan keagamaan. Bisa masuk religius berarti SKL. Tanda penulisan bisa juga. Selama 2 semester terakhir, 90% sampai 100% siswa mengikuti kegiatan sholat berjamaah, tarawih bersama, infak, tekanan dan ibadah rutin lainnya. Ada keterangan alasan untuk tidak diserahkan. Itu lengkap. Berarti kalau seperti itu Bapak dan Ibu, kinerja Bapak dan Ibu pada Bapak dan Ibu itu 4. Terus, apa bukti fisiknya? Daftar kehadiran siswa dalam aktivitas sholat. Sebelum daftar kehadiran siswa, apakah kita buat daftar kehadiran? Gitu. Dokumennya harus ada. Tidak bisa kita mengatakan, saya level 4, tapi ketika ditanya mana daftar kehadirannya? Kalau yang madrasahnya besar, mungkin yang ininya biasanya dibuat oleh waka kesiswaan ya. Nah, kesiswaannya dia mempunyai rekapitulasi kehadiran keikutsertaan siswa. Sholat duha. Nah, turunannya dari siapa ininya? Siapa dari mana? Dari wali kelas atau guru kelas. Misalkan si X hari ini tidak ikut sholat duha. Di situ. Berarti kalaupun faktanya di madrasah kami ini melaksanakan ilmuwan semua siswa taat semuanya, tapi tidak punya bukti fisik, tidak bisa dianggap itu. Tidak bisa. Kenapa? Harus ada bukti fisik itunya, daftar kehadiran. Dokumen. Dikatakan bagus itu suatu kegiatan atau suatu hal itu apabila programnya berjalan lancar, dokumennya lengkap, dokumen pendukung itu, bahwa itu pendukung itu, karena itu bersifat seperti itu. Makanya nanti nilai itu apa yang menjadi kurang, betul secara fakta memang benar ada gitu ya, dilakukan rajin, tetapi kan ada komponen lain yang mendukung itu. Ini kan bicara administrasi madrasah. Kalau ke madrasah, dalam organisasi madrasah atau sekolah yang umumnya itu bukti fisik itu sangat penting. Kalau penilaian dari situ dulu. Kadang-kadang itu kelemahan kami di sisi administrasi. Ya, makanya nanti bisa tindak lanjutnya adalah misalkan memang bisa dilakukan, tapi bukti fisik tidak ada, berarti level kita bukan 4. Ya, turun. Apa? Tadi jurnal guru berita agama data pelanggan tertib, jadi bukan 4. Mungkin ini program bisa di level 2. Dapat tangan ini. Nah, di sini karena ini. Ringkasan definisi masalah menurut indikator dengan bukti. Selama pada sekian atau menurut siswa di madrasah kami berbeda soal dapat membuktikan yang dibuktikan dengan jurnal guru terdaftar hadir kegiatan. Berarti kalau cuma benar pasti tadi kalimatnya berarti dalam pagi tidak dapat membuktikan tidak ada data hadir. Berarti kenapa saya misalkan Bapak harus objektif dan jujur. Dua, kenapa masih 2? Saya tidak bisa membuktikan. Nah, itu. Kayak gitu. Jadi Bapak ya. Jadi keterangan di sana ini keterangan ringkasan ini juga adalah saudara sudah saya betul. Secara pengamatan sudah pasti betul. Tetapi kami mendapat saya, misalkan Pak Faisal, saya 3. Kenapa 3? Saya mestinya nggak ada Pak. Nah, gitu. Untuk keterangan ini kantor. Ini dan sebagainya. 3 contoh nih. Kalau di sini tadi indikatornya adalah semua guru hadir untuk fungsi pelajaran, pembimbingan, jadwal, waktu madrasah. Berarti selama 2 semester tadi melakukan pelatihan, masuk kelas, hadir tidak hadir di madrasah dinas. Jadi semua terekam dengan dalam bentuk dokumen. 90%, 90%. Guru tidak hadir tidak digantikan oleh guru lain sehingga terus belajar. Kalau yang di level 4 guru itu semua masuk,
ketika ada yang tidak masuk diisi oleh orang lain atau digantikan atau dikasih tugas, berarti kan tidak terganggu kalau orang tidak mengganggu. Misalkan kelas A, kelas 5 itu gurunya tidak ada, kelas 6 ada, kelas 5 gurunya tidak ada, dia tidak mengganggu. Kenapa? Karena ada tugas. Berarti di level 4. Nah, gitu. Dibuktikan nanti kehadiran guru. Jadi walaupun misalkan tadi pada hari tersebut misalkan ada 2 orang guru atau 3 orang guru tidak hadir, tetap level 4 apabila ada bukti. Nah, ada pemberian tugas ke kelasnya terus dia tidak mengganggu dan ada buktinya si itu tidak hadir, ada alasannya. Misalkan guru Bina Faisal itu Madrasah Faisal, Pak Agus dan Pak misalkan Pak siapa, Pak Jelani misalnya tidak masuk, ada keterangannya. Tidak masuknya kenapa alasannya? Nih sakit, ada bukti sakitnya lengkap. Jangan sakit tidak ada buktinya, izin anak dulu gitu. Berarti itu kalau semua itu lengkap semua, berarti levelnya level 4. Gitu. Itu kenapa ini ngambil level 3? Mereka di contoh ini selama 2 semester, nah rata-rata kan guru kami adalah 95%. Ya. Namun terkadang tidak ada guru pengganti sehingga PBM terganggu. Tadi terganggu, jadi levelnya turun level 3. Apalagi level 2 mungkin tadi selama 2 semester rata-rata tidak ada guru kami adalah 80% misalkan di situ. Ditambah tidak ada guru pengganti. Level 1 apalagi gitu ya, semua siswa di luar, gurunya ada tapi semua di luar gitu, ribut. Nah, itu berarti level 4. Bisa dipahami ya Pak Ibu? Sekarang pengusian ya. Nah itu sekarang coba di Bapak dan Ibu silakan. Ini ada 5 apa tadi? 5 aspek, dibagi saja sesuai dengan kemampuan Bapak dan Ibu. Berdasarkan Bapak Ibu yang tahu. Satu nih. Mau aspek apa ini? Lihat beriwannya. Itu aspek pembiayaan, ini pembiayaan. Saya kira pembiayaan tidak usah lah. Tidak usah juga ya. Supaya itu bermasalah harus tahu tetap. Ini aja Pak Faisal yang ini. Penggunaan materi pembelajaran. Kalau kurang paham boleh ditanyakan. Bagian C, bagian D. Yang bagian A siapa tadi? Bagian A. Nah ini isi level di sini berapa? Kasih nilai berapa terus? Tadi keterangannya misalkan levelnya 3 atau 2. Tadi berdasarkan ini. Jadi kalau keterangan indikatornya, kita coba contoh satu lagi ya, supaya bisa dipahami. Yang ini, apakah kepala madrasah atau guru senior yang ditugaskan dengan surat keputusan melakukan supervisi secara rutin terus dengan guru? Supaya ada supervisi enggak di madrasah Bapak dan Ibu? Tidak. Aduh, Bapak saya harusnya Bapak harus ini ya, harus untuk supervisi harusnya. Berarti kalau tidak pernah, tuh ya berarti level berapa tuh? Level 1. Kurang malahan itu mah ada, tetapi kurang dari 80%. Berarti bisa nol kalau tidak ada. Kalau tidak sama sekali ya. Iya, kalau itu. Tapi kan level kita cuma dicapai 1 sampai 4. Tadi apa bukti fisiknya? Apa ringkasan dari skripsi sama indikator bukti adalah berdasarkan tadi. Berarti di madrasah kami tadi apa namanya? Guru, kepala madrasah, guru senior melaksanakan supervisi dan ditindaklanjuti. Kalau nilainya 4. Berdasarkan indikator atau indikator itu? Kepala madrasah dan guru senior yang melaksanakan supervisi. Nah, yang kedua menindaklanjuti secara substansi pekerjaan. Yang kedua persentase yang di supervisi. Misalkan dalam tahun ini, dalam tahun belakang kemarin dilaksanakan supervisi ditindaklanjuti, tapi masih ada guru yang belum. Harusnya misalkan 13 orang guru, ini baru 10 guru. Berarti itu belum. Nah, padahal secara
secara tugas dan fungsinya sebagai kepala madrasah, kepada ibu itu setiap tahun itu harus disupervisi. Kalau banyak bisa harus 2 kali dibuat termenkan, itu boleh. Yang penting guru dalam 1 tahun ajar itu mendapatkan supervisi. Yang 10 orang guru misalkan di semester pertama, yang 10 orang guru di semester 2. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi kerjaan kepala madrasah banyak. Tahu sendiri kan Bapak? Bulan bos, buat apa lagi? Harus guru, apalagi yang di swasta, mungkin Bapak Ibu yang di swasta ya itu harus memikirkan honor. Nah, itu juga saja. Tetapi tetap kewajiban Bapak dan Ibu mensupervisi guru itu kewajiban. Jadi tidak mesti harus selesai dalam 1 semester ya? Iya, tidak mesti. Dalam 1 tahun ajaran. 1 tahun ajaran. Bisa dipahami Bapak dan Ibu ya? Kalau sudah bisa dipahami, coba sekarang dikerjakan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kita lihat ke presentasinya. Kalau presentasinya 100, kita tingkat 4 tidak mungkin sama mungkin itu ada di tingkat 3 atau tingkat 2 kayaknya. Kalau kita bisa melaksanakannya 100% supervisinya, tapi tidak ada tindak lanjut. Tidak ada tindak lanjut. Kita ini Kemudian itu masuknya ke level 3 atau level 2. Sebelum kita melaksanakan, sebab kalau level 1 kalau tidak salah dari itu kurang dari melibatkan semua hanya tidak melibatkan atau semua. Kalau 3 tadi kurang ya, jadi tidak melibatkan supervisinya. Masalahnya di supervisi 100% semua guru, tapi tidak ada tindak lanjut sama sekali. Gitu. LKM. Itu yang jadi pertanyaan. Iya ya, pemahaman kenapa ininya kayak gitu itu ya. Maksudnya ke level berapa gitu? Yang disahkan oleh kepala madrasah. Kemungkinan kita mah ya tergantung kebijakan dari ke sekolah-sekolah. Kalau terlalu bawah kan ada juga ya. Urusannya kan jangan. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa memahami beberapa instrumen dari EDS atau EDM bahasanya. Dan sekarang saya lihat tadi Bapak dan Ibu sudah mulai memahami. Dan yang paling yang paling penting ya adalah tadi evaluasi diri itu harus akurat dan lengkap. Ya. Kenapa harus lengkap? Tadi supaya kita Bapak dan Ibu ketika menyusun RKM, pengambilan madrasah atau dengan anggaran itu berdasarkan kebutuhan yang ada. Kalau tidak berdasarkan kebutuhan yang ada, nanti akan sulit tercapai tujuan Bapak dan Ibu peningkatannya. Nanti ketika tiap tahun, ketika dievaluasi lagi rencana kerja madrasahnya atau rencana kerja sekolahnya, mana ketercapaiannya, sampai di mana? Itu kan nanti akan sulit kalau tidak akurat dan lengkap. Kadang-kadang malah yang bukan prioritas itu malah yang dikerjakan. Tetapi yang prioritas tidak dikerjakan. Itu dia masalahnya Pak. Kadang-kadang ya dia terus terang saja mungkin kita tidak pernah bagi yang lain gitu ya. Kadang-kadang menyusun anggaran pun copy paste dari tahun yang lama aja gitu. Nah, itu masalah itu. Ya, itu kelemahan saya mungkin mohon maaf mungkin tidak sama apa ya. Padahal itu berpengaruh kepada Ibu, berpengaruh juga karena sekarang kan sistem rekam ya. Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Itu nanti kan diketahui oleh tiap kabupaten kota. Ketika tadi tidak akurat, Bapak Ibu tidak menjadi proyek nantinya, tidak dapat bantuan karena udah ada termasuk kebijakan global, kebijakan yang lebih global dari pemerintah pusat. Misalkan ternyata di EDM tadi Bapak Ibu sudah lengkap, oh ini nggak usah ada bantuan, sehingga nanti pada akhirnya program Kementerian Agama dan Pendidikan itu akan berkurang, turun. Kenapa? Karena kan sudah pas, sudah ini. Tapi jangan juga kalau memang sudah lengkap, tidak lengkap dan jangan juga kita kasihan kepada madrasah ya. Nah termasuk salah satunya adalah program EKR ini meningkatkan itu berdasarkan ternyata seperti itu. Itu mungkin Bapak Ibu ya, karena waktu sudah ini kita masih ada satu agenda lagi yaitu tentang PTM madrasah. Ini juga salah satu hal yang sangat penting kita harus ketahui sebagai kepala madrasah karena harus membimbing juga Bapak dan Ibu terhadap guru-guru. Apalagi Bapak dan Ibu yang gurunya ada guru PNS atau ASN itu dalam kenaikan tingkat atau pangkat itu perlukan pendidikan di dalam kelas. Kalau kita nggak memahami alurnya, itu tidak bisa membimbing. Ya itu. Nah untuk sementara mungkin untuk materi ini yang EDM kita cukup sekian saja. Nanti kita lanjut untuk materi kedua yaitu PTM. Tetapi Bapak Ibu silakan istirahat kembali.
Sementara saya cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.